cerita loh. Silakan. Ceritanya adalah si anak kaya yang sombong. Pada suatu hari di sebuah kota terdapat sebuah keluarga yang sangat kaya. Wow. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Marco. Dia berusia 13 tahun. Marco adalah seorang anak tunggal. Karena itulah dia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Hampir setiap minggu, ayah dan ibunya berangkat ke luar negeri untuk berbisnis. Karena hal itulah, Marco sering bermain sendirian dan hanya dijaga oleh pengasuhnya, yakni yang ia panggil Bibi. Saking kaya raya orang tua Marco, dia tak pernah sekalipun merasa kekurangan. Namun, ia tidak memiliki teman karena orang tuanya tidak ingin ia bergaul sembarangan. Kehidupan pendidikannya juga berbeda dengan anak seusianya. Ketika anak yang lainnya sedang belajar di gedung sekolah, dia hanya belajar di rumah dan hanya mengikuti homeschooling. Namun, dia diajari oleh guru-guru terbaik di kotanya. Sebelum ayah dan ibunya berangkat ke luar negeri, mereka akan memberikan Marco uang yang sangat banyak. Karena hal itulah, Marco menjadi anak yang sombong dan tidak menganggap berharga uang karena merasa segala sesuatu tersedia baginya. Suatu hari, ketika ayah dan ibunya sedang berada di luar negeri, Marco membuat ulah. Ketika Marco sedang bermain dengan mainan mahalnya, Bibi mendatanginya dan menyuruh ia untuk makan karena sudah sejak pagi ia tidak makan, hanya bermain. Bahkan, selama beberapa hari, ia tak pernah sekalipun menyentuh bukunya untuk belajar. Marco tidak mengindahkan perkataan bibinya. Justru sebaliknya ia berkata, "Bibi, jangan memerintah saya. Saya yang membayar Bibi bekerja di sini." Bibinya pun membalas, "Marco, bukan kamu yang membayar Bibi bekerja di sini, namun kedua orang tuamu." Karena merasa, mohon maaf saya ulangi, mendengar hal itu, Marco sangat marah karena merasa ia tak dihargai. Segera ia mengambil uang yang diberikan orang tuanya, kemudian meremasnya dan melemparkannya ke hadapan Bibi, lalu berkata, "Asal Bibi tahu, saya juga bisa membayar Bibi bekerja di sini. Bibi mau berapa? Saya akan berikan. Asal Bibi jangan coba memerintah saya." Bibinya pun membalas, "Bibi tidak memerintahmu, nak. Bibi hanya ingin kamu istirahat sebentar dari permainanmu dan makan dulu. Nanti sakit." Bibi terlalu banyak mengatur. Ketika ayah dan ibu pulang, saya akan melaporkan hal ini kepada mereka. Tunggu saja. Setelah berkata demikian, Marco pun berlari ke kamarnya dan melanjutkan gamenya tanpa mempedulikan bibinya yang sedang sedih karena perkataannya. Bibi pun memungut uang-uang yang berserakan tersebut. Beberapa saat kemudian, Bibi mengetuk pintu kamar Marco dan membawa makanan serta uang yang dibawa Marco tadi. Ketika Bibi membuka pintu, seketika Marco langsung menyambarnya dengan kalimat, "Ada apa lagi sih? Bibi mengganggu terus. Tutup pintunya dari luar dan jangan ganggu saya lagi nih." Namun, Bibi tidak menghiraukan perkataan Marco. Dia hanya membawa makanan dan menaruhnya di atas meja samping tempat tidur Marco, beserta uang yang telah dirapikan oleh Bibi. Marco melihat Bibi menaruh uang tersebut dan berkata, "Bibi jangan pura-pura membalikan uang tersebut. Kalau mau, ambil saja. Lihat kan, setelah diberi uang, Bibi tidak lagi bicara." Marco pun bangun dari tempat tidurnya dan mengambil uang tersebut. Dia meremasnya dan melemparkannya kembali ke lantai, lalu berkata, "Ini
Bibi jangan coba-coba masuk ke kamarku lagi kalau tidak disuruh. Karena merasa Marco sudah sangat kelewatan, Bibi pun berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Marco, asal kamu tahu, uang ini adalah barang yang sangat berharga. Uang ini tidak boleh dilipat, distaples, diremas, dan disobek, karena ia adalah alat pembayaran yang sah dan sangat berharga. Kalau kamu meremas dan sering membuang-buang uang seperti ini, sama saja kamu tidak menghargainya." Marco pun membalas, "Bibi, stop, jangan mengajari saya." Bibinya pun menjawab, "Saya bukan bibimu, saya nenekmu, ibu dari ayahmu." Marco pun kaget karena selama ini ia mengira neneknya adalah pembantunya. Orang tuanya punya alasan menyuruh Marco memanggil neneknya dengan sebutan bibi untuk mengetahui karakter Marco dan memperlakukan orang lain selain keluarga. Singkat cerita, Marco pun meminta maaf kepada neneknya dan duduk dengan tenang mendengarkan nasihat neneknya. Neneknya berkata, "Marco, uang ini adalah alat pembayaran yang sah yang dibuat oleh negara kita, Indonesia. Karena itulah kamu harus menghargainya. Kamu tidak boleh meremas uang seperti tadi. Uang ini harus dijaga dan dilindungi, bukan dibuang-buang seperti tadi." Akhirnya, Marco pun sadar dan berjanji, "Nek, Marco tidak akan memperlakukan uang dengan sembarangan lagi. Marco berjanji akan menjaga uang dengan baik. Marco juga berjanji tidak akan menganggap remeh orang lain lagi." Akhirnya, mereka pun berpelukan dan Marco pun berhenti dari bermainnya, kemudian makan makanan yang dibawa oleh neneknya. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Sampai jumpa.